Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang apa yang sudah saya lakukan pada pendidikan guru penggerak di materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jurnal dwi mingguan ini harus saya tulis untuk menggambarkan refleksi saya setelah mempelajari modul 3.2 dengan model refleksi 4P yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenway, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut adalah model 4P. Yang pertama, ada fact atau peristiwa, menceritakan pengalaman saya mengikuti pembelajaran minggu ini. Yang kedua, ada feeling atau perasaan, bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, ada finding atau pembelajaran, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini. Yang keempat, ada future atau penerapan, apakah tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Yang pertama adalah tentang peristiwa atau fact, mulai dari diri dengan menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengaktifkan ulang pengetahuan tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin, dan bisa memetakan aset berbasis kekuatannya baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya ada eksplorasi konsep mandiri, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi ekosistem sekolah, membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Eksplorasi konsep forum diskusi, dengan memahami potensi sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolahnya, mengkomunikasikan ide, pikiran, dan gagasannya dalam forum diskusi asinkronus bersama para calon guru penggerak lainnya. Ruang kolaborasi, mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya serta efektif. Selanjutnya ada demonstrasi kontekstual, menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan, contoh video praktik baik ini. Berikutnya ada jurnal refleksi. Jurnal ini juga dapat menjadi sarana untuk menyadari emosi dan reaksi diri yang terjadi sepanjang pelajaran, sehingga Anda dapat semakin menggali diri sendiri, seperti apakah refleksi yang bermakna itu. Berikutnya ada elaborasi pemahaman, mengelaborasi pemahaman kita mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Namun sebelum melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur, calon guru penggerak diminta untuk menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang masih ingin digali lebih lanjut melalui aktivitas ini. Dan yang terakhir ada koneksi antar materi. Pada sesi pembelajaran kali ini, calon guru penggerak membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya adalah perasaan atau feeling. Setelah saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya merasa bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran baik bersama fasilitator yang menginspirasi juga bersama rekan calon guru penggerak lainnya. Saya merasa senang karena bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait materi pada modul ini. Saya mendapatkan pengalaman
luar biasa untuk mempelajari dan melaksanakan pendekatan berbasis aset serta 7 aset utama yang dimiliki sekolah sebagai modal alam, pengembangan sebuah komunitas, dan mewujudkan visi misi sekolah. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan ketujuh aset sekolah yang berdampak pada perubahan sekolah ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang terdampak pada murid. Tentunya dalam memetakan aset atau kekuatan tersebut harus melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif oleh seluruh warga sekolah. Selanjutnya ada pembelajaran atau finding. Proses pembelajaran selama 2 minggu ini banyak memberikan pengetahuan terkait konsep ekosistem pendekatan berbasis aset. Ekosistem merupakan sebuah interaksi antara makhluk hidup dan unsur tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebuah ekosistem sekolah adalah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dengan faktor abiotik, faktor tak hidup. Kedua faktor ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah guru, murid, kepala sekolah, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Berikut adalah perbedaan pendekatan berbasis masalah dan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya sesuatu yang diinginkan. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah aset yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai landasan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun aset yang positif. Selanjutnya adalah 7 modal aset. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beriringan satu sama lain. Ketujuh modal ini adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Melalui proses pembelajaran ini, saya menyadari bahwa proses pendekatan aset sangat penting untuk diterapkan di sekolah untuk mengembangkan sekolah ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan untuk mencapai visi dan misi sekolah yang mudah diterapkan. Sekolah saatnya membangun manajemen dan mengutamakan berpikir tentang aset, kekuatan dan potensi yang dimiliki sekolah dan lingkungan untuk memajukan sekolah ke arah yang lebih baik. Yang terakhir adalah future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, hal yang saya lakukan adalah mencoba menganalisis dan memetakan aset kekuatan dan potensi yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depannya. Untuk dapat memetakan aset sekolah, saya akan mencoba melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid dalam memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam
pembelajaran sehingga dapat mengembangkan kompetensi murid secara maksimal. Setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, hal yang saya lakukan adalah saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk fokus pada kekuatan dan aset sekolah daripada fokus pada kekurangan dan masalah, sehingga akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan kemajuan sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi dui mingguan modul 3.2. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.